Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai OSI layer atau Open System Interconnection atau 7 lapisan layer di dalam jaringan. Baik, untuk pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai komponen jaringan, komponen jaringan komputer. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita lanjutkan hari ini untuk OSI layer. Kita akan membahas mengenai Open System Interconnection Layer atau 7 lapisan OSI. Baik, OSI layer ini adalah model referensi jaringan terbuka Open System Interconnection atau OSI referensi model for Open Networking. Adalah ini sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Dan OSI sendiri ini merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Nah ini ya, jadi OSI ini adalah kepanjangan dari kependekan dari Open System Interconnection atau bisa disebut juga orang biasa menyebut model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Yang perlu dipahami bahwa OSI atau Open System Interconnection ini bukanlah sebuah protokol ya. Jadi OSI ini bukan sebuah protokol. Protokol itu apa? Protokol itu adalah sekumpulan aturan ya, sekumpulan aturan yang nanti digunakan pada waktu jaringan atau melakukan komunikasi data. Nah, itu protokol. Yang biasa sering kita gunakan di protokol jaringan yang sering ada ya, atau sering digunakan itu ada cukup banyak. Contoh beberapanya ada contohnya yang populer itu biasanya ada protokol TCP/IP, protokol IPX, protokol NetBIOS, protokol PPP, AppleTalk, dan seterusnya. Ini adalah protokol. Sedangkan OSI layer atau Open System Interconnection Layer itu bukanlah sebuah protokol. Ya. Nah, model OSI ini dibuat setelah teknologi jaringan ini hadir atau jaringan komputer itu hadir di antara kita ya. Jadi model referensi OSI atau OSI System Interconnection itu muncul setelah teknologi jaringan hadir di antara kita. Makanya tadi muncul pada tahun 1977. Sedangkan teknologi jaringan sendiri muncul sebelum tahun tersebut, ya, sekitar tahun 60-an, 50-an ya. Model OSI ini terdiri dari layer-layer atau lapisan-lapisan yang jumlahnya 7. Makanya tadi disebut dengan 7 lapis model ya, 7 lapis model atau 7 lapis layer ya, model 7 lapis layer atau Open System Interconnection. Ya, jumlahnya 7, dimulai dari layer 1 adalah physical, layer kedua data link, layer ketiga network, layer keempat transport, layer kelima session, dan layer keenam presentation, dan layer ketujuh adalah application. Nah, ini adalah 7 lapis OSI. Nah, nanti bisa dihafal. Mungkin bisa cara menghafalnya saya tunjukkan di sini ada bukan OSI layer ya. Nah, ini cara menghafalnya bisa seperti ini ya. Jadi bisa dihafalkan dari anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Nah, ini anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Jadi mulai dari layer ke-1 adalah fisikal, layer kedua data link, layer ketiga network, layer keempat transport, layer kelima session, layer keenam presentation, dan layer ketujuh adalah application. Dihafal mulai dari layer ketujuh yaitu anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. A yang di atas adalah application, Pak B-nya adalah presentation, Soleh S-nya adalah session, kemudian T tidak ya, T-nya adalah transport, nakal N-nya adalah network, dan D-nya adalah data link, dan pintar P yang terakhir adalah physical. Yaitu dimulai dari layer yang ketujuh.
Tapi layer yang pertama, layer yang ke-1 adalah dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Ini 7 apa namanya 7 lapisan OSI ya, atau OSI layer. Nah, ini ya, kita lihat di situ cara menghafalnya. Kalau belum hafal bisa dihafalkan, yang anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar. Baik itu. Ini bedanya kalau kita lihat ini model dari OSI layer yang ada 7 lapis ya. Lapis physical, data link, network, transport, session layer, presentation layer, dan application layer. Sedangkan model dari DARPA ya, DARPA referensi model, ini ada application layer, kemudian host to host layer, kemudian internet network layer, dan network interface layer. Di mana di sini application layer, kalau di OSI ini ada application, presentation, dan session. Ini kalau di DARPA menjadi satu, yaitu application layer. Sedangkan yang di transport layer kalau di OSI, kalau di DARPA itu adalah host to host layer. Kemudian kalau yang di OSI adalah network layer, yang layer ketiga di DARPA itu adalah internetwork layer. Kemudian yang data link dan physical layer, kalau di DARPA, modelnya DARPA adalah network interface layer. Ini model. Sedangkan yang ini protokol TCP/IP atau TCP/IP protocol switch, ini seperti ini ya. Kalau di OSI itu ada application, presentation, dan session layer. Kalau di DARPA application layer. Nah, kalau di TCP/IP protokol, di situ ada telnet, ada FTP, ada SMTP, ada DNS, ada DHCP, ada SNMTP, ya, dan ini adalah protokol TCP/IP. Kemudian kalau di OSI layer, di situ ada layer ketiga itu adalah layer keempat itu adalah transport layer. Kalau di DARPA adalah host to host layer. Sedangkan kalau di protokol TCP/IP itu adalah ada transmission control protokol, kemudian ada user datagram protokol di sini. Kemudian kalau yang ke OSI layer, di layer ketiga adalah network layer. Kemudian kalau di modelnya DARPA reference model itu ada internet network layer. Sedangkan kalau di TCP/IP di situ ada internet protokol, ya, ada IRP, ada ICMP, ada IKMP. Ini adalah internet protokol pada protokol TCP/IP. Sedangkan yang ke selanjutnya kalau di OSI di situ ada data link layer dan physical layer, yaitu layer ke-1 dan kedua. Sedangkan di modelnya DARPA di situ ada network interface layer. Sedangkan kalau di TCP/IP di situ ada Ethernet-nya, ya, ada token ring, ya, ada frame relay, ada ATM-nya. Nah, ini perbedaan atau perbandingan kalau di sini model referensi OSI, ya ini model DARPA, kemudian ini protokol TCP/IP. Sehingga untuk apa namanya OSI itu memang dibagi menjadi 7 lapisan ya. Itu layer 1 sampai layer ke-7. Ya, kemudian beberapa keuntungan kenapa di model OSI layer itu dibuat berlapis-lapis. Yang pertama itu untuk memudahkan memahami, untuk memudahkan pada waktu kita memahami bagaimana cara kerja jaringan komputer itu secara menyeluruh. Jadi nanti bisa digambarkan bagaimana pada waktu kita mengirimkan data dari host satu ke host yang lain atau dari komputer satu ke komputer yang lain. Ini nanti akan disimulasikan bagaimana itu data mengalir ya, dari komputer asal ke komputer tujuan, perubahan bentuk data apa yang akan dialami pada waktu data itu mengalir dari host ke satu ke host yang lain. Kemudian pada waktu melalui perangkat tertentu itu data berubah menjadi apa ya. Kemudian kalau sudah keluar dari perangkat itu data akan berubah kembali menjadi apa sampai data itu kembali diterima oleh host tujuan sehingga berubah utuh kembali menjadi data. Ini kemudian memecah ya persoalan komunikasi data yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil, yang lebih sederhana ya, sehingga memudahkan ya pada waktu proses apa namanya troubleshooting. Kemudian memungkinkan ya vendor atau pakar network itu mendesain ya, dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan fungsi pada layer tertentu, sehingga apa namanya memudahkan seorang pakar jaringan atau pakar hardware atau seorang vendor ya pada waktu mengembangkan perangkat hardware maupun software yang bisa bekerja sesuai dengan layer tertentu. Misalkan mengembangkan perangkat yang bisa bekerja di layer pertama atau layer kedua atau layer ketiga, atau sekarang sudah dikembangkan ya ada perangkat yang bisa bekerja dari layer ketiga sampai layer ketujuh misalkan. Nah ini keuntungan dari mengapa OSI dibuat berlapis-lapis.
Kemudian menyediakan standar interface ya, bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor ya. Kemudian adanya abstraksi layer ya, memudahkan pengembangan teknologi masa depan yang terkait dengan layer tertentu. Ini kira-kira dari apa namanya manfaat dari mengapa OSI layer itu dibuat berlapis-lapis menjadi 7 lapis. Nah, ketujuh layer yang tadi sudah disebutkan bahwa ada layer mulai dari satu physical, kemudian data link, kemudian network, kemudian transport, kemudian apa tadi session, presentation dan application. Itu ada dua bagian dikelompokkan atau kelompokkan menjadi dua bagian. Yaitu yang bagian yang pertama yaitu layer ke-5 sampai ke-7, yaitu layer ke-5 tadi adalah session, presentation dan application 5 sampai 7 itu dikelompokkan menjadi layer sebagai application layer atau upper layer. Ya, jadi layer mulai dari layer 5 sampai 7 yaitu session, presentation dan application disebut atau dikelompokkan sebagai application layer atau upper layer. Ya, ini segala sesuatu yang nanti berkaitan dengan user interface atau data formatting dan communication session itu akan ditangani pada layer upper layer ini atau layer application layer ini, yaitu layer session, presentation dan application. Upper layer ini banyak diimplementasikan dalam bentuk software aplikasi ya. Jadi penerapan atau apa namanya implementasi dari upper layer yaitu session, presentation dan application itu diimplementasikan dalam bentuk software aplikasi. Ini kelompok yang pertama yaitu kelompok upper layer atau application layer yaitu dimulai dari session, presentation dan application. Kemudian ya, layer yang kelompok yang kedua yaitu layer 1 sampai 4 yaitu physical, data link, network dan transport. Ini dikelompokkan sebagai flow layers atau lower layers ya. Jadi flow layers atau lower layers. Ini bagaimana data itu mengalir ya. Bagaimana data itu mengalir pada network nanti akan ditangani oleh layer ini ya. Sehingga lower layers ini dapat diimplementasikan di dalam bentuk hardware maupun software ya. Ini pembagiannya ada dua pembagian, yaitu pembagian pertama application layer atau upper layer itu dimulai dari layer ke-5 sampai 7 yaitu session, presentation dan application. Kemudian pembagian layer kedua yaitu lower layers atau data flow layers yaitu mulai dari 1 sampai 4 yaitu data physical, kemudian data link, network dan transport. Tetapi ada beberapa pakar jaringan yang berbeda pendapat mengenai pembagian ini. Ada yang berpendapat bahwa data flow layer atau lower layer itu mulai dari layer ke-1 sampai 3 yaitu layer layer physical, data link, kemudian network. Dan layer upper layer atau application layer itu dimulai dari layer ke-4 sampai ke-7. Itu ada yang beberapa pakar yang berpendapat demikian. Jadi upper layernya dimulai dari layer 1 sampai 4 sedangkan 1 sampai 4 ya. 1 sampai 3 yang kedua, pendapat yang kedua lower layer dimulai dari layer ke-1 sampai 3 sedangkan untuk yang upper layer dimulai dari layer ke-4 sampai ke-7. Itu yang pendapat yang kedua. Ya, ini contoh masing-masing layer yaitu layer yang ke-7 atau application layer ini berfungsi ya sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan ya, kesalahan ya, protokol yang berada dalam lapisan ini adalah contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP dan NFS. Ini contoh protokol yang berada dalam lapisan application layer ini. Kemudian ada presentation layer ini ya, presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan ya data yang hendak ditransmisikan atau hendak dikirimkan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan ya melalui jaringan protokol yang berbeda dalam level ini adalah perangkat lunak ya. Ada redirect for software ya, seperti workstation dalam Windows NT dan juga network shell ya semacam virtual network computing atau VNC dan remote desktop protocol. Ini contoh perangkat lunak yang bekerja pada layer presentation layer. Kemudian session layer ini
berfungsi untuk mendefinisikan ya bagaimana koneksi dapat dibuat atau dapat dipelihara atau dihancurkan. Selain itu level ini juga dilakukan resolusi nama, representation ya, resolusi nama. Ini kemudian layer keempat tadi adalah transport layer. Ini berfungsi untuk memecah data. Kalau tadi di layer ke-7 application, presentation dan organization itu masih berupa data. Kemudian pada waktu sampai ke transport layer, maka transport layer ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data ya, serta memberikan nomor urut ke paket-paket data tersebut, sehingga data dapat disusun kembali ya pada sisi tujuan setelah diterima. Ini memecah data menjadi paket-paket data dan memberikan nomor urut. Kemudian layer yang ketiga adalah network layer. Ya, network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP address ya, serta membuat header ya. Selain mendefinisikan alamat IP address, kemudian memberikan header untuk setiap paket paket data, kemudian dilakukan routing atau internet working ya, dengan menggunakan router atau switch layer 3. Kemudian yang kedua, data link layer ini berfungsi untuk menentukan ya bagaimana bit-bit data itu dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame ya. Jadi sampai di layer kedua atau layer data link, maka yang tadinya paket diubah menjadi apa tadi? Ini kemudian diubah menjadi frame ya sampai ke layer kedua. Ya, biasanya pemberian pengalamatan ya perangkat keras, yaitu media access control address atau MAC address. Ya, ini menentukan bagaimana perangkat jaringan nanti ya, seperti hub, bridge ya, yang bekerja di layer kedua itu adalah hub, bridge, repeater, switch layer 2 itu beroperasi. Jadi perangkat yang bekerja di layer kedua ini adalah switch ya, switch ya, bridge, repeater, switch layer kedua. Kemudian layer ke-1 yang fisikal ini berfungsi untuk mendefinisikan ya media transmisi jaringan ya. Nih layer yang paling bawah. Nah, ini misalnya ya network interface card atau NIC itu berinteraksi dengan kabel atau radio sebagai media transmisinya. Baik, ini kira-kira ada 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Di sini ada perangkat yang bisa bekerja di layer ke-1, yaitu hub dan repeater. Jadi hub dan repeater ini bekerja atau berfungsi pada layer ke-1, yaitu layer physical. Sedangkan data link itu bekerja hardware yang bekerja di layer kedua, yaitu data link adalah bridge dan switch. Sedangkan perangkat hardware yang bekerja di layer ketiga adalah router. Kemudian sekarang sudah ada perangkat yang bisa bekerja mulai dari layer kedua, yaitu layer data link, sampai dengan layer application, yaitu multi layer switch atau MLS, yaitu multi layer switch. Ini perangkat ini produknya Cisco, dia bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai dengan layer application. Baik, saya lanjutkan. Kemudian komunikasi antar layer ya. Komunikasi antar layer. Suatu layer itu dapat berkomunikasi secara vertikal dengan layer yang lain yang berada tepat di atas ataupun tepat di bawahnya. Nah, jadi satu layer itu bisa berkomunikasi secara vertikal dengan layer lain yang berada tepat di atasnya atau tepat di bawahnya. Sebagai contoh, layer data link. Layer data link ini dapat berkomunikasi dengan layer fisikal ya di bawahnya dan bisa berkomunikasi secara vertikal dengan tepat di atasnya, yaitu layer network. Nah, jadi layer data link berada di layer kedua, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan layer P1 dan layer ketiga, yaitu layer ke-1 adalah fisikal, layer ketiganya adalah network. Sehingga data link bisa berkomunikasi secara vertikal dengan layer network dan layer fisikal. Namun layer data link itu tidak bisa berkomunikasi dengan layer application ataupun layer session yang tepat di atasnya. Harus tepat berada di bawahnya atau tepat berada di atasnya. Ya, kemudian suatu layer juga dapat berkomunikasi secara horizontal ya, dengan layer yang sama pada host tujuan atau host yang lain.
Tetapi terjadinya komunikasi secara horizontal ini terjadi secara virtual ya, terjadi secara tidak langsung. Misalkan layer data link bisa berkomunikasi dengan layer data link pada host yang lain. Layer network ya pada host yang satu bisa berkomunikasi dengan layer network pada host yang lain. Komunikasi layar horizontal ini bersifat virtual. Artinya apa? Artinya komunikasinya tidak terjadi secara langsung sebagaimana yang terjadi pada komunikasi secara virtual yang tadi. Kalau yang komunikasi vertikal ya, komunikasi secara vertikal tadi yang terjadi secara langsung karena terjadi pada host yang dalam satu host, yaitu layer data link tadi berkomunikasi dengan layer fisikal yang berada di bawahnya dan layer network yang berada di atasnya. Sedangkan layer data link bisa berkomunikasi dengan layer data link ya, dengan secara horizontal dengan host yang lain, tetapi terjadinya secara tidak langsung atau terjadi secara virtual. Ya, kemudian informasi yang mengalir dari suatu layer ke layer yang lain itu akan mengalami perubahan bentuk atau mengalami transformasi. Jadi data atau informasi yang mengalir dari layer satu ke layer yang lain itu akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi. Ya, untuk bisa memahami kita bisa lihat ilustrasi berikut yang menggambarkan transformasi atau perubahan bentuk informasi dari layer application sampai dengan layer fisikal. Ya, informasi akan berawal dari layer application ya. Jadi informasi itu akan berasal dari atau berawal dari layer yang paling atas yaitu layer ke-7 yaitu layer application. Kemudian informasi akan melewati layer presentation dan session ya. Jadi setelah informasi datang dari layer application, layer yang paling atas yaitu layer ke-7, kemudian mengalir ke layer di bawahnya yaitu layer presentation dan layer session. Maka pada tahap ini informasi atau informasi ini pada melewati application, kemudian presentation dan session ini belum dilakukan perubahan bentuk atau transformasi data. Ya, informasi yang melalui ketiga layer ini yaitu layer application, presentation dan session ini masih disebut dengan PDU atau protokol data unit atau bisa disebut dengan data ya. Jadi belum mengalami transformasi, masih berupa PDU atau protokol data unit atau data. Kemudian setelah sampai di layer keempat ya, layer transport, kalau tadi application, presentation dan session 765 ya, layer ke-7, 6 dan 5 ya, application, presentation dan session masih berupa data atau protokol data unit. Kemudian data akan masuk ke layer yang keempat yaitu layer transport. Nah, sampai di layer keempat atau layer transport ini data akan mengalami transformasi atau perubahan bentuk, yaitu menjadi apa? Segmen. Jadi data dirubah menjadi segmen. Ya. Jadi setelah tadi melalui application, presentation, dan session masih berupa protokol data unit atau data belum mengalami transformasi atau perubahan bentuk. Kemudian setelah sampai di layer keempat, layer transport, maka akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi apa? Segmen. Kemudian segmen-segmen ya, data dipecah menjadi segmen-segmen, kemudian segmen-segmen tersebut akan mengalir di layer yang di bawahnya transport yaitu layer network. Kemudian segmen-segmen masuk ke layer network atau layer ketiga akan mengalami perubahan bentuk atau mengalami transformasi yaitu berubah menjadi paket atau biasa disebut dengan datagram. Dari segmen dari layer transport masuk ke layer ketiga yaitu layer network, segmen-segmen di transformasi atau berubah bentuk menjadi paket atau datagram. Kemudian paket atau datagram itu akan mengalir dari layer network menuju ke layer data link, layer yang kedua. Nah, setelah sampai di layer ke data link, maka paket-paket atau datagram tersebut akan diubah, ditransformasi menjadi bentuk frame, ya, menjadi frame. Kemudian terakhir setelah sampai di data link, paket dirubah menjadi frame, kemudian frame akan mengalir ke layer yang paling bawah, yaitu layer fisikal. Nah, frame akan diubah bentuk atau ditransformasi menjadi apa? Bits atau bit-bit ya. Ya, nanti setelah ditransformasi menjadi bit-bits, kemudian pada layer ini bit-bit tersebut akan dirubah menjadi bisa besaran fisik, bisa arus
arus listrik, bisa gelombang elektromagnetik, tergantung apa media transmisi yang akan digunakan. Apakah menggunakan media kabel atau tanpa kabel. Kalau menggunakan kabel, berarti berubah menjadi arus listrik. Kalau menggunakan wireless, berarti dirubah menjadi apa? Gelombang elektromagnetik. Ini apa namanya, perubahan bentuk. Nah, kita lihat simulasinya seperti ini. Bentar ya. OSI. Kia. Iya, ini. Oh, bukan yang satu dulu ya. OSI. Ini ya. Nih, coba kita lihat. Kita ulang. Ya, data ya. Jadi pada tuh komputer mengirimkan data, yaitu dimulai dari layer application yang layer paling atas, yaitu application, presentation, dan session. Ini masih berupa data ya. Kemudian masuk ke layer keempat, yaitu layer transport, maka data akan diubah menjadi segmen ya, dan diberi header ya, di nomor urut header ya. Kita lihat ya, di sini data diubah menjadi apa, segmen ya. Kemudian segmen akan masuk ke layer apa, network ya, layer ketiga, dirubah menjadi apa, segmen dirubah menjadi paket dan diberi header ya. Jadi sampai di transport tadi segmen masuk ke network dirubah menjadi paket ya, dirubah menjadi paket-paket dan ditambahkan header. Kemudian paket-paket akan masuk ke data link ya, data link paket akan dirubah menjadi apa, frame ya, frame dan diberikan header. Kemudian frame akan masuk di layer fisikal, dirubah menjadi apa, bits ya, dan diberikan header. Nah, ini perubahan bentuk pada waktu informasi itu mengalir ya, mengalir apa namanya, dari host satu ya, pada waktu ini mengirimkan data gitu, membuat data di layer application, presentation, dan session masih berupa informasi atau PDU, protokol data unit atau berupa data. Kemudian masuk ke layer transport mengalami perubahan bentuk menjadi segmen, kemudian segmen masuk ke network berubah paket, paket masuk ke data link menjadi frame, frame masuk ke physical berubah menjadi bit. Ini ya. Ya, proses perubahan bentuk dari satu layer ke layer berikutnya dengan menambahkan header tadi, ini disebut dengan proses namanya adalah enkapsulasi atau encapsulation atau enkapsulasi. Ya, proses enkapsulasi ini terjadi berulang-ulang ya, hingga data itu diubah menjadi bits ya. Jadi dari application, presentation masih berupa data, kemudian masuk di layer transport segmen masuk ke network paket layer apa namanya, data link frame masuk ke fisikal menjadi bits ya. Itu perubahan bentuk itu dengan menambahkan header disebut dengan proses apa, enkapsulasi ya. Setelah informasi berupa bit itu sampai di apa namanya, host target ya, setelah itu kan keluar itu dari fisikal, keluar kemudian menuju ke host target atau host tujuan. Kemudian setelah sampai di host tujuan, maka prosesnya adalah melepaskan header ya, satu persatu dari bawah, dari layer fisikal. Kalau sudah sampai ke layer ke host tujuan, maka prosesnya dimulai dari layer yang paling bawah, yaitu layer fisikal, dengan melepaskan header dan mengembalikan sehingga menjadi data kembali, yaitu data utuh yang diterima di host tujuan ya. Proses itu dengan melepas header itu disebut dengan prosesnya adalah de-encapsulation atau de-encapsulasi. Ini ya, tadi ini tadi setelah ini tadi setelah ini sampai di fisikal, kemudian ini akan dirubah menjadi bit ya. Kemudian bit itu akan dirubah menjadi
bisa arus listrik atau gelombang elektromagnetik sesuai dengan media transmisi yang digunakan, apakah menggunakan kabel atau nirkabel. Kalau menggunakan kabel ya berarti arus listrik, bit ini dirubah menjadi arus listrik. Kalau menggunakan media nirkabel maka bit ini akan dirubah menjadi gelombang elektromagnetik untuk dikirimkan atau ditransmisikan ke host tujuan. Setelah sampai di host tujuan, maka prosesnya kembalikan ini. Setelah sampai di host tujuan, maka prosesnya disebut dengan proses de-encapsulation atau de-encapsulasi, yaitu dengan melepas header satu persatu. Headernya dilepas, headernya dilepas, headernya dilepas, headernya dilepas, sehingga kembali menjadi data dan diterima oleh host tujuan. Ini host asal, ini host tujuan. Ini kita lihat sekali lagi. Ini proses enkapsulasi, perubahan bentuk dari data menjadi segmen, menjadi paket, menjadi frame, menjadi bits. Kemudian bit dirubah menjadi arus listrik atau gelombang elektromagnetik sesuai di data transmisinya, kemudian diterima oleh host tujuan dengan melepaskan header. Headernya dilepas, headernya dilepas, headernya dilepas, kemudian utuh menjadi data kembali dan diterima oleh host target atau host tujuan. Nah, ini prosesnya disebut apa? De-encapsulation atau de-encapsulasi. Proses dari host asal disebut proses enkapsulasi. Jadi proses encapsulation atau enkapsulasi itu dimulai dari layer ke-7, yaitu application, sampai layer fisikal dengan merubah data menjadi bentuk lain dan menambahkan header. Kemudian kalau proses enkapsulasi dimulai dari layer ke P1 sampai layer ke-7, yaitu setelah sampai di tujuan dengan melepaskan header. Ini disebut dengan proses de-enkapsulasi atau de-encapsulation. Baik, untuk memahami proses enkapsulasi atau de-enkapsulasi yang melibatkan auxiliar, kita bisa lihat ilustrasinya. Katakanlah ada seorang user yang sedang menulis email dengan menggunakan aplikasi Microsoft Outlook, misalkan pada komputer satu. Jadi pada ada user ingin mengirimkan email, dia adalah menulis email dulu menggunakan aplikasinya, namanya adalah Microsoft Outlook pada komputer satu. Kemudian setelah si user ini menekan tombol send, maka isi email yang ditulis oleh seorang user tersebut akan dirubah menjadi data. Ya, proses konversi data ini dilakukan pada layer presentation, karena aplikasi untuk menuliskan emailnya, yaitu aplikasi Microsoft Outlook-nya ini berada di layer application. Kemudian setelah diklik send, kemudian isi email yang dituliskan oleh user pada Microsoft Outlook itu akan dirubah atau dikonversi menjadi data di layer presentation. Sementara pada layer session atau session layer itu melakukan request sebuah session baru yang kemudian ditangani oleh layer di bawahnya session, yaitu layer transport. Makanya informasi yang berada di layer application, presentation, dan session masih berupa protokol data unit atau biasa disebut dengan data saja. Nah, kemudian sampai di layer transport, layer keempat, maka akan terjadi enkapsulasi atau transformasi atau perubahan bentuk, yaitu dari data menjadi segmen. Kemudian menambahkan header di bagian awal data. Header ini akan berisi informasi, yaitu transport layer seperti nomor port dan jenis protokol komunikasi yang nanti akan digunakan di komputer tujuan. Informasi ini akan dimanfaatkan oleh komputer tujuan atau komputer 2 untuk menentukan aplikasi apa yang tepat untuk membuka data tersebut, apakah aplikasi telnet atau FTP dan seterusnya. Sehingga setiap informasi yang dikirim oleh komputer satu itu akan ditangani oleh aplikasi yang sama pada komputer tujuan atau komputer 2. Nah, ini informasi di layer transport segmen mengandung itu. Kemudian segmen-segmen akan mengalir ke layer yang ketiga, yaitu layer network. Layer network. Kemudian segmen-segmen sampai di layer network itu akan mengalami enkapsulasi atau perubahan bentuk menjadi paket. Dengan adanya dan ditambahkan header di bagian depan segmen. Biasanya header ini berisi alamat asal dan alamat tujuan. Alamat asal network dan alamat asal tujuan, atau alamat asal network dan alamat tujuan network. Ini. Kemudian paket itu akan mengalir di layer yang kedua, yaitu layer data link, dan akan mengalami enkapsulasi menjadi frame. Paket menjadi frame dan ditambahkan header di bagian awal paket. Di samping ditambahkan header, paket juga akan mengalami penambahan trailer. Informasi lain di bagian akhir paket. Jadi di layer data link ada penambahan header dan ada penambahan trailer. Untuk informasi header di data link pada waktu paket dirubah menjadi frame, ditambahkan header. Header ini berisi informasi alamat hardware asal atau MAC address asal dan MAC address tujuan.
Nah, kemudian untuk trailer ini dimanfaatkan, ya, ada penambah juga trailer itu dimanfaatkan sebagai kecepatan transfer atau flow control. Kadangkala trailer ini disebut juga dengan FCS atau frame check sequence. Nah, ini. Selanjutnya kemudian frame-frame melalui layer fisikal ini untuk kemudian diubah menjadi bit-bit. Ya. Setelah meninggalkan layer ini, bit-bit akan diubah menjadi sinyal listrik atau intensitas cahaya. Nah, ini. Ini ya, jika menggunakan infrared, maka akan berubah menjadi gelombang elektromagnetik. Kalau menggunakan kabel, maka bit akan berubah menjadi sinyal listrik atau intensitas cahaya. Kalau menggunakan kabel fiber optik. Dan informasi mengalir melalui media jaringan menuju komputer tujuan. Setelah sampai di komputer tujuan, maka proses kebalikannya yang akan dilakukan, yaitu melepas tadi header dan trailer secara bertahap, dimulai dari layar fisikal sampai ke layar yang paling atas. Prosesnya disebut dengan proses deenkapsulasi atau deenkapsulation, sehingga dilakukan sehingga data itu menjadi utuh kembali dan diterima oleh aplikasi yang sesuai pada host tujuan. Nah, ini sama proses enkapsulasi deenkapsulasi. Kemudian proses enkapsulasi dari layar aplikasi sampai layar fisikal. Jadi ya bisa diperhatikan simulasinya, mohon dipahami. Sekali lagi, ya ini data, kemudian sampai transport sebuah segmen ditambahkan header, sampai network dirubah menjadi paket tambahkan header, sampai data link frame ditambahkan header dan trailer, sampai di fisikal, kemudian sudah di bit, kemudian melalui media transmisi, kemudian sampai tujuan melepaskan header dan trailernya satu persatu. Ini disebut dengan proses deenkapsulasi. Nah, ini kira-kira bisa dipahami ya. Dan tugas nanti silahkan dikerjakan ya. Ini ada tugas ini silahkan nanti dikerjakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan melalui e-learning ya. Bisa dicatat dulu tugasnya. Baik, kita lanjutkan kalau sudah dicatat. Perangkat network dan OSI. Baik, perangkat apa saja yang bekerja di lapisan OSI? Kita lihat simulasinya ya.
positive phase. Ya, nah ini. Nah, kita lihat perangkat yang bekerja di layar itu, hardware yang bekerja di layer 1 sampai 3. Biasanya layer 1 sampai 3 itu diimplementasikan dalam satu perangkat keras, satu hardware. Sedangkan layer yang ke 4 sampai ke 7 itu biasanya diimplementasikan dalam bentuk software. Tetapi ada satu perangkat yang dia bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai layer ke-7, yaitu layer data link sampai layer application. Ini perangkatnya adalah multi layer switch atau MLS. Sedangkan yang bekerja di layer fisik, layer ke-1 itu ada hub dan repeater. Hub dan repeater itu bekerja di layer ke-1. Di pertemuan sebelumnya, komponen jaringan komputer kemarin sudah kita bahas, yaitu apa itu hub, apa itu repeater, ya sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian di layer kedua, perangkat yang atau hardware yang bekerja di layer kedua, yaitu layer data link, itu adalah bridge dan switch. Kemarin kita juga sudah jelaskan apa itu bridge, apa itu switch, bedanya bridge dengan switch apa, bedanya switch dengan hub apa, dan seterusnya. Kemudian perangkat yang bekerja di layer ketiga atau layer network adalah router. Ya, kemarin juga kita sudah jelaskan pada waktu pertemuan komponen jaringan komputer kemarin adalah router itu apa, fungsinya untuk apa. Tetapi untuk khusus router nanti akan ada pembahas tersendiri, nanti ada materi mengenai routing, ya, membahas perangkatnya router, prosesnya adalah routing, nanti ada routing dinamik maupun routing statik. Ini perangkat yang bekerja pada layar. Yang pertama router, ya kemarin kita sudah jelaskan bahwa router di sini bekerja di layar ketiga, yaitu layar network. Pada layer ini disediakan protokol yang nanti bertanggung jawab mengatur, ya, pengalamatan atau tracing dan pengaturan rute atau routing. Ya, router ini berfungsi untuk penentuan rute atau routing. Yang saat ini dikembangkan pula router yang dapat bekerja, ya, pada layer keempat atau layer transport. Router semacam ini memiliki fungsi tambahan, yaitu fungsi firewall. Itu router sekarang ini bisa bekerja di layer ketiga maupun layer keempat. Ya, ada memiliki fungsi tambahan, ya, untuk pengaturan firewall. Kemudian bridge, ya, kemarin juga sudah jelaskan ada bridge. Bridge ini berada di layer kedua, yaitu layer data link. Layer ini tidak menyediakan protokol routing dan addressing atau disebut alamat logika, namun bridge dapat mengenali alamat hardware atau MAC address atau alamat fisik atau MAC address. Biasanya bridge digunakan untuk menghubungkan network yang menggunakan teknologi jenis. Ya, kemarin sudah jelaskan, ya, nanti bisa dilihat kembali di pertemuan sebelumnya mengenai komponen jaringan komputer, bagaimana simulasi dari bridge. Ya, kemudian switch juga sama, dia bekerja di layer kedua. Switch berfungsi sebagai sentral atau konsentrator, ya. Switch dapat dipandang sebagai multi-port bridge. Kalau bridge tadi portnya hanya 2, sedangkan yang switch ini portnya lebih banyak daripada bridge. Sama-sama dia bisa mengenal alamat MAC address atau alamat fisik. Dia juga bekerja di layer kedua, tetapi switch portnya lebih banyak atau multi-port bridge. Selain switch tradisional, saat ini sudah dikembangkan, jadi dia suatu switch yang bisa bekerja mulai dari layer kedua sampai layer ke-7, yaitu MLS atau multi layer switch. Ini yang sudah dikembangkan oleh Cisco. Hub, ya, hub ini bekerja di layer ke-1 atau layer fisikal. Nah, hub berfungsi sebagai konsentrator sama dengan switch, namun hub tidak bisa mempelajari atau belum bisa tidak mengenali alamat MAC address atau alamat fisik, ya, atau MAC address. Sehingga apabila ada paket data yang datang ke hub, maka akan di-broadcast, akan diteruskan ke semua host tujuan, ke semua host yang ada di dalam, yang terhubung ke dalam hub tersebut, atau disebut dengan broadcast, ya. Sehingga kondisi semacam ini karena dilakukan banjir broadcast sangat mempengaruhi performance dari network tersebut. Nah, saat ini hub sudah jarang dijumpai, adanya adalah switch. Repeater juga bekerja di layer ke-1 untuk layer fisikal. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal, ya. Kemarin juga sudah contohkan simulasinya, nanti bisa dibuka kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai repeater itu sebagai penguat sinyal. Saat ini, ya, repeater sudah jarang dibacakan, switch sudah terjangkau harganya dan bisa difungsikan sebagai repeater juga. Itu, terima kasih. Silahkan nanti tugas yang tadi dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui e-learning.
Itu saja, jika ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di e-learning di forum diskusi, nanti insya Allah nanti akan kita jawab di sana. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.